Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah Ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya yang sama-sama dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Untuk yang sekian kalinya kita haturkan syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah Ta'ala, karena hingga detik ini hadirin kita tetap ditakdirkan sehat walafiat lahir batin dan tetap dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dapat istiqomah sampai di akhir hayat kita, sehingga saatnya nanti kita kembali ke akhiratnya betul-betul dibaringi mati husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat singkat ini. Rupanya kita ganti bab. Kalau kemarin bab birrul walidain, beberapa waktu yang lalu, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang yang ke-41 babu tahrimul uquq, sebaliknya haram durhaka kepada orang tua. Waqad atir rahimi, dan haram memutuskan silaturahim. Jadi bab ini ada dua isinya, tentang haram menyakiti hati orang tua dan haram memutuskan silaturahim. Kita lanjutkan kepada ayat-ayatnya. Ini sudah ayat ini nggak ada di depan kemarin. Firman Allah di dalam surat Muhammad 22 sampai 23, kata Allah Ta'ala, fahal asaitum intawalaitum, apakah kamu sekalian apabila telah sukses, telah berhasil, telah bahagia, telah jaya, kemudian antufsidu fil ardi, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi, wa taqta'u arhamakum, dan memutuskan silaturahim. Apakah kau kalau sudah menjadi orang yang besar, orang yang di atas, kemudian kamu akan memutuskan silaturahim serta berbuat kerusakan di muka bumi? Kalau demikian, ulaikal ladzina an'amallahu fa'asomahum, kalau demikian maka dia akan mendapatkan laknat Allah. Allah akan membutakan mata hatinya dan menulikan juga hatinya. Terdapat di dalam surat Muhammad ayat yang ke-22-23.
Kemudian juga firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, dan orang-orang yang melanggar atau merusak perjanjiannya dengan Allah, ya. Dulu ketika kita masih di alam ruh, kita sudah mengadakan perjanjian sama Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang mengesahkan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kemudian setelah kita berada di dunia sudah menjadi orang yang sukses, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Kemudian meninggalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Apakah kita akan merusak perjanjian kita dengan Allah itu? Sekarang kita rusak perjanjian itu dengan meninggalkan pernyataan kita. Wa yufsiduna fil ard, dan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi, terutama kerusakan di urusan akidah dan syariah. Ulaika la'anahumullahu wa la'um su'uddar. Orang-orang yang seperti itulah yang akan mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala, walahum su'uddar, dan dia akan menempati tempat yang paling buruk, yaitu di neraka jahanam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ini terdapat di dalam surat Ar-Ra'd 25. Wa qala ta'ala, ini juga sudah kemarin ada nggih, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah mewajibkan kepada kita agar tidak menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Nyembahnya, buktinya, patuhnya hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah mewajibkan pula bil walidin ihsana, ini juga sudah nggih, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Imma yablughuna indakal kibara ahaduma au kilahuma, manakala orang tuamu dalam dalam pemeliharaanmu, dalam urusanmu sudah mengalami tua, baik salah satu atau kedua-duanya, fala taqul lahum ma'uf, jangan sekali-kali mengatakan jangan. Wala tanharuma, dan jangan sekali-kali membentak keduanya. Wa qul lahum qaulan karima, dan ucapkanlah kepadanya dengan ucapan-ucapan yang mulia. Wahfid lahum janahadul, dan rendahkanlah dirimu di hadapannya. Tampilkanlah sifat-sifat minar rahmat, sifat kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, senantiasa doakan keduanya untuk diampuni dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, seperti kedua orang tua kita mendidik kita, merawat kita, membesarkan kita sewaktu kita masih kecil. Surat Al-Isra 23-24. Yang Pak akan nggih. Baik, ini ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Kalau dari bab pertama dulu sudah 336 gitu. Di bab ini hadis yang pertama. An Abi Bakrata Nufai ibn Haris radhiyallahu anhu qala, Abu Bakrah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum. Nabi mengajari kepada para sahabat dengan nada tanya. Sajane wis ngerti Nabi kalau para sahabat itu sangat menantikan bimbingan, nasihat, tuntunan, mauidhah dari Nabi. Tapi Nabi sengaja dengan nada ala unabbiukum, maukah kamu sekalian aku berikan keterangan nggih bi akbaril kabairi, tentang dosa besarnya dosa besar. Jadi dari sekian dosa besar ini yang paling besar, gede-gede ini dosa gede. Nggih. Ada 3 macam hadirin kabairil kabair nggih. Besar di atas besar. Dosa besar di atas dosa besar. Yaitu salasan. Salasan, Nabi mengatakan kayak gitu tadi sampai ping 3. Maukah kau sekalian aku tunjukkan terhadap dosa besarnya dosa besar. Dosa besarnya dosa besar. Qulna bala ya Rasulullah. 3 kali itu dijawab bala ya Rasulullah, nggih Gusti Rasul urun. Qala
besarnya dosa besar itu al-israfu billah, yang pertama menyekutukan Allah. Baik secara langsung maupun kelihatannya tidak menyekutukan, tapi sajane termasuk menyekutukan. Kita mengutamakan selain Allah, kita disuruh taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, tetapi kita mengutamakan yang lain, dunia misalnya, itu sajane juga termasuk syirik. Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, wangukul walidain, dan iki. Yang kedua termasuk dosa besarnya dosa besar, ukukul walidain, wani na wong tua loro, wani menentang, memusuhi. Wakana mutakian hadirin, pada saat beliau mengucapkan kedua ini tadi, beliau pertamanya bersandar sambil leyeh-leyeh ngoten nggih. Fajalasa karena seriusnya, maka kemudian beliau tidak bersandar lagi, kemudian duduk. Faqala ala wa qawlu zuri wa syahadatu zur. Termasuk dosa besarnya dosa besar lagi adalah qaulu zur, sumpah palsu. Nggih, lek ana bersumpah apa saja, apakah orang yang jual beli atau orang yang akan memangku jabatan atau apa saja, pokoknya palsu. Palsu itu wis sumpah, tapi hanya supaya dipercaya saja. Seperti orang jualan, belum ada yang menawar sama sekali, dia sudah bilang ini tadi sudah ditawar sekian, ben yang akan membeli selanjutnya itu dia percaya, padahal belum ada apa-apa. Ini namanya qaulu zur, sumpah palsu. Wa syahadatu zur, dan saksi palsu, menyaksikan tapi palsu, karena mendapatkan bayaran, mendapatkan sogok istilahnya, kemudian dia rela untuk mengucapkan penyaksian yang tidak benar tadi itu. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, famazala yukarriruha, Nabi dalam menyampaikan ini diulang-ulang hadirin, sampai sahabat itu merasa ngeri, hatta kulna laitaha sakata, ya Allah kok gak wis to Nabi oleh ngomong kayak gitu, nerangno ini tadi diulang-ulang hadirin tentang dosa besar tadi itu. Nah oleh karena itu hati-hati, jangan terlibat menyekutukan Allah, karena jelas ini akan menghalangi masuk surga. Wani nang wong tua, kemudian sumpah palsu dan saksi palsu. Ada 4 di poin ini hadirin yang termasuk dosa besarnya dosa besar. Jadi wis besar, si lebih besar lagi. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan kekuatan lahir batin sehingga kita bisa menjauhi terutama 4 hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Yang kedua, wa an Abdullah ibnu Umar ibnu As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besarnya dosa besar itu yang sama tadi, cuma ini bahasanya to the point. Yang pertama al-isyraku billah, hati-hati nggih, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ma'uqul walidain, dan berani atau memusuhi dua orang tua. Faqatlun nafsi, di sini ada membunuh, nggih, membunuh yang tidak dalam ketentuan diperbolehkan. Membunuh itu ada yang dibolehkan, kisos namanya nggih. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu tadi itu. Sama-sama palsunya istilahnya saja yang lain, termasuk dosa besarnya dosa besar. Kita lanjutkan. Yang ketiga, wanhu, dan dari Abdullah bin Umar lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabairi. Nah, termasuk dosa besar juga satmur rajuli walidayhi. Bahasa Jawa ini misuh. Napa niku jenenge? Memaki-maki
apa-apa wis pokoknya terserah panjenengan anu dhewe. Pokoke nek wong Jawa nek ngomong iku misuhi wong tuwane. Kula misuhi wong tuwa kula, nggih. Utawa sinten mawon memisuhi, memaki-maki, mencaci, menghujat, menjelekkan, nggih, melaknat kepada orang tuanya. Qalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yastumur rajulu walidayhi? Napa nggih enten Nabi tiyang sing melaknat orang tuane dhewe niku, wong sing misuhi wong tuane dhewe niku? Qala, Nabi menjawab, ada. Naam ada. Yasubu abar rajuli fayasubu abahu wa yasubu ummahu fayasubuhu. Jadi misalnya kula melaknat utawa misuhi wong tua panjenengan nggih. Kemudian panjenengan balik memusuhi nang wong tua kula. Itu jenenge padha kali kula misuhi utawa melaknat wong tua kula dhewe. Mergo oleh dilaknat atau dipisuhi wong tua kula niku sababe kula misuhi dateng wong tua panjenengan tadi itu. Bisa dipaham nggih? Hati-hati, jangan berbuat buruk, jangan berbuat jahat kepada orang lain. Di dalam Al-Qur'an ada Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Lek kamu nglakoni apik niku hakikate kamu nglakoni apik ning awakmu dhewe. Sawangsule lek kamu zalim, nggih, jahil, jahat kepada orang lain, itu sakjane kamu berbuat jahil, jahat kepada dirimu sendiri. Nah, hadirin, kita menjahili orang lain tadi itu hakikatnya kita menjahili diri kita sendiri. Karena itu ada ulama yang mengatakan sakjane awak dhewe niki tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, juga tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Hakikatnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain itu sakjane awak dhewe iki berbuat baik kepada diri kita sendiri. Demikian pula sebaliknya, kalau kita berbuat jahil nang wong liya, hakikatnya kita berbuat jahil kepada diri kita sendiri. Al-Qur'an yang mengatakan nek ning gone wong Bali jenenge napa, hukum karma itu di orang Bali. Nek mbah-mbah miyen apa, wong becik pasti ketitik, wong ala ketara, sing bener ketenger, sing salah mesti semeleh. Niku jarine mbah-mbah dhisik. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, inna min akbaril kabairi, termasuk dosa besarnya dosa besar, ayal anar rajulu walidayhi, yaitu manakala seseorang mengutuk kepada kedua orang tuanya. Nggih, prosesnya ngeten iki wau. Awak dhewe mengutuk wong tuane wong liya, terus wong liya niku mengutuk wong tuane dhewe. Lah niki jenenge awak dhewe niku mengutuk nang gone wong tuane dhewe. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini lanjut apa ada diskusi? Lanjut nggih? Lanjut, baik. Nah, yang keempat, Wan Abi Muhammad Jubair Ibnu Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lah hati-hati niki, la yadkhulul jannata qati'un, sulit masuk surga orang yang tukang memutuskan hubungan silaturahim, sulit masuk surganya. Malah segampang-gampang mutusno silaturahim. Nah, iso kita itu mengupayakan, manakala kita diputuskan itu kita berupaya untuk menyambungnya. Qala Sufyan, Imam Sufyan mengatakan fi riwayati, dalam riwayat, yakni qati'ur rahim, maksudnya qati ini adalah memutuskan hubungan silaturahim. Ya, mungkin sewaktu-waktu kita bisa sekedar telepon, apa video call ngeten iki nggih, atau WA, SMS. Ya sekali-kali, tapi jangan kemudian lantas sama sekali tidak mengunjunginya. Nggih. Karena apa? Karena orang kalau sudah
merasa cukup dengan tadi itu SMS, WA, telepon, video call dan seterusnya, merasa wis ora usah rono nggih. Paling tidak biasanya awak dhewe niki setahun sekali. Sekalipun sudah tidak ada orang tua kita, kita tetap berupaya untuk menyambung sanak famili sekalipun tadi itu setahun sekali misalnya. Syukur kalau bisa lebih sering lebih baik. Wan Abi Isal Mughirah ibnu Syu'bah Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala harrama alaikum aqukul ummahat. Allah Ta'ala mengutuk keras, mengharamkan kepada kita sekalian untuk ukukul ummahat, durhaka kepada ibu khususnya, orang tua khususnya ibu. Waman'an dan menolak kewajiban. Ini Allah mengharamkan. Wahatin menuntut yang bukan haknya. Orang biasanya suka menuntut hak, tapi tidak mau melakoni kewajiban. Minta surga tapi mau melakoni perintah. Pengen bayaran tapi tidak mau tandang gawe. Ini dikutuk, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing bener nggih, kita lakukan kewajiban-kewajiban kita, nanti hak itu akan datang dengan sendirinya. Karena pahala ganjaran hak itu adalah bersamaan dengan kewajiban yang sudah kita kerjakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa'dal banat, dan hadirin sekarang alhamdulillah ya sudah tidak kita jumpai. Ini terjadi di zaman jahiliyah dulu. Mengubur anak perempuan hidup-hidup dikutuk oleh Allah Ta'ala. Ini zaman dulu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi di zaman kita ini. Wakariha, Allah sangat membenci lakum kila wakola, yaitu orang yang membicarakan segala yang dia dengar tanpa mengetahui. Kila wakola niku banyak ngomongno, segala apa yang pernah dia dengar, yang dia pernah lihat, belum tentu benernya dia omongkan ke sana kemari, ditambah-tambahi, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya kila wakila. Emperane lebih gede timbang omai. Maka surati soal ini juga sudah pernah kita sampaikan, terlalu banyak bertanya. Jadi kalau diterangkan sholat itu sehari semalam 5 kali, terus takok meneh, kenapa kok 5, kok ndak 6, kok ndak 7, atau kok ndak 4, terus takok, terus diterangno sik takok meneh, kenapa rakaatnya tidak sama, subuh cuma 2, kok zuhur 4, padahal isya juga 4, takok terus Dulu ketika nerangkan ini hadirin, guru saya memberikan gambaran, ilustrasi. Lek misalnya anak kecil disuruh orang tuanya, nak tukokno rokok. Wong tuane mek ngomong tukokno rokok, pokok ditukokno lak wis ya. Nggih, rokok punan. Kok kate takok rokok nopo, Pak? Ya, tugasnya tambah. Berarti ndak sembarang rokok, panjenengan kudu golek sing sesuai dengan yang disampaikan orang tua. Godang garam nak lah. Padahal di daerahnya tidak ada yang jual rokok godang garam. Dia malah berat tambah. Sik takok meneh, godang garam sing kretek napa sing putihan, Pak? Oh, tambah meneh bebane. Godang garam sing sak cepet isine pinten, Pak? Wis. Semakin banyak bertanya, semakin berat. Lah niki ngoten. Jadi Allah itu sengaja memberikan garis-garis kepada kita, jangan banyak bertanya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik secara langsung melalui nabinya itu ya wis kuwe lakonono. Nggih. Allah tidak
berupaya untuk memberatkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan buat kita, bukan kesusahan. Bahkan Allah juga menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah niku mboten maksa kepada kita kecuali sesuai kemampuan kita masing-masing. Ini termasuk kasrati soal. Yang terakhir yang termasuk dibenci oleh Allah wa idaatil mal. Berpoya-poya, memubazirkan harta. Nggih. Sing genah niku kan harta digunakan untuk ibadah, untuk sedekah, untuk ngurus keluarga, untuk jihad dan seterusnya. Bukan digunakan untuk berpoya-poya, tukono kendaraan sing napa nika? Kendaraan sing tuwa, sing gede nggih. Terus digawe rombongan, diki nglencer ke sana kemari, diki segala macam. Ini termasuk idaatul mal hadirin. Orang yang menyia-nyiakan harta tanpa digunakan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya untek babu biru asdiqail abah wa umad. Masuk kepada bab yang lain. Lanjut, apa ada pertanyaan? Lanjut nggih? Ya, ada mic-nya. Ini Abbas Hari tanya, ada mic-nya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat menyimak uraian mengenai tutur bahasa, tutur kata anak, tutur kata orang tua, harus pemahaman dengan bahasa yang tidak menyakitkan hati. Di Jawa juga berlaku karena dari suku bangsa tertentu yang disebut Jogja yang berdarah biru itu bahasanya sangat saja kami sudah merasa Al-Quran juga kalau di Arab khususnya ya, bahasa itu tidak banyak seperti Jawa. Makanya untuk membuat bahasa nasional ini tidak mengambil bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini istilahnya banyak dibanding dengan bahasa Indonesia dan bahasa Arab jauh. Lebih-lebih kalau Jawa Tengah. Bahasa Jawa ini istilah mencuci saja sesuai dengan apa yang dicuci. Cuci. Kata orang Jawa kalau mencuci muka ini bukan mencuci. Napa? Raup gitu. Raup tidak mencuci. Tapi mencuci tangan sudah lain lagi, bukan cukup mencuci. Indonesia kan mencuci tangan, tadi mencuci muka. Wong Jawa wiji. Mencuci beras, bahasa Indonesia mencuci. Wong Jawa mboten ngomong mencuci napa? Loh, gitu. Ini durut wadah mencuci pakaian. Wong Indonesia, Arab nggih ngoten, ya cukup mencuci. Wong Jawa umbah. Mencuci sebagian saja, nggih, gak semuanya dicuci. Wong Jawa ngomong nguconi. Nggih napa nggih? Karena itulah maka di dalam menggunakan bahasa nasional ini tidak diambilkan dengan bahasa Jawa, karena bahasa Jawa ini banyak sekali, tetapi memang di Jawa ini sangat
terkenal kesopan santunannya, keunggah-ungguhannya, sehingga tidak hanya di dalam bahasa saja, di dalam perilaku tingkah laku itu orang Jawa banyak menggambarkan tadi itu janahadulin, merendahkan diri. Orang kalau lewat depannya banyak orang tua-tua, dia tidak berani nyak ngoten. Beto kali wong barat nggih. Awak dhewe kadang-kadang malah merundukkan badan, mengulurkan tangan. Inilah sopan santun yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Ternyata itu sesuai dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan istilahnya janahaduli. Memang kalau bahasa di dalam Al-Qur'an di Arab selain bahasa Jawa memang singkat-singkat, mboten kata kayak bahasa Jawa kita. Gitu mungkin kurang lebihnya nggih. Wallahu a'lam. Enten malih sudah. Kalau ndak ada kita masuk bab biru asdiqoil aba. Nah, lek wong tua wis gak ono, nggih, ayah atau ibu sudah ndak ada semua, kita masih diperintahkan untuk memperbaiki teman-teman ayah dan ibu kita. Nggih. Wal aqrabi, bahkan para kerabatnya, wazaujati, dan teman-teman istrinya atau teman-teman ibu, wasairi may yandubu ikromihi, dan semua orang yang pernah diperbaiki oleh kedua orang tua kita. Kita diperintahkan untuk tetap menjaga berbuat baik kepada mereka semuanya. Ada Al-Qur'annya langsung. Al-Qur'annya wis nderek mangke. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abarul birri lah. Kalau tadi akbarul kabair, saniki abarul birri. Kelas dereng nggih. Sebaik-baik kebaikan. Nggih. Keapian sing paling api ayasila rajulu wat budda abihi, yaitu memperbaiki orang yang menjadi kerabat dekatnya, saudaranya, atau orang yang menjadi orang yang dicintai oleh orang tua kita. Orang tua kita punya teman, punya andai tolan, punya kerabat kerja, punya siapa saja, manakala itu dilakukan karena Allah, kita wajib melanjutkan meneruskannya. Niki kisah yang kedua, ini kisah Wan Abdillah ibnu Dinar an Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah min Arabi laqiyahu bitariqi Mekah wasallama. Gini, tak bacakan saja langsung isinya. Suatu ketika Abdillah bin Dinar ini jalan-jalan ketemu sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar niku nggih, Abdullah anaknya sahabat Umar bin Khattab nggih. Nah, ketika Abdullah bin Dinar ketemu dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Dinar langsung dibonceng oleh Abdullah bin Umar di atas kendaraan tunggangannya, khimar waktu itu nggih, digonceng. Setelah itu surban yang dipakai oleh Ibnu Umar ini dilepas, dikongkon make oleh Abdullah bin Dinar ini. Sementara Abdullah bin Dinar ini adalah masih berbau orang Arabi, termasuk orang Arabi. Begitu sampai di rumahnya Abdullah bin Umar, karena tadi jalan-jalan nggih, para sahabatnya Abdullah bin Umar ini tanya, kenapa kamu berlaku baik seperti itu kepada Abdullah bin Dinar yang dia itu adalah anaknya orang Arabi itu. Ternyata hadirin, orang Arabi ini adalah temannya Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar ini anaknya Pak Umar bin Khattab berbuat baik kepada Abdullah bin Dinar. Kenapa? Karena Abdullah bin Dinar ini adalah anaknya temannya sahabat Umar. Jadi kita kepada orang-orang yang diapiki, diperbaiki oleh orang tua kita, kita pun diperintahkan untuk melakukan berbuat baik kepadanya, bahkan kepada keluarganya, anak turunnya. Hadis ini lumayan agak panjang, maka
Nah sampai di sini saya bacakan maksudnya saja. Wa fi riwayatnya masih sama ini. Semuanya sama. Ceritanya itu baik. Jadi kita jujur kayak gitu, kita diperintahkan berbuat baik kepada temannya orang tua kita atau anak-anaknya temannya orang tua kita. Selama perbuatan itu tidak bertentangan dengan syariat agama, maka kita tetap diperintahkan untuk melakukan berbuat baik kepadanya. Baik. Wa an Abi Usaid Malik ibnu Rabi'ah As-Sa'idi qala baina nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya min biri abawayya syai'un abaruma bihi ba'da mautihima qala na'am. Satu ketika Abi Usaid ini duduk-duduk bersama Malik bin Rabi'ah di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba-tiba idja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba ada datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Faqala, kemudian rajul ini bertanya, ya Rasul, hal baqiya min birrin abawayya syai'un abaruhuma bihi ba'da mautihima. Kata laki-laki yang baru datang ini di majelisnya Nabi, dia tanya, wahai Nabi, wahai Rasul, apakah aku masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku sementara orang tuaku sudah meninggal dunia ba'da mautuhima. Orang tuaku yakni ayah ibu sudah meninggal dunia. Qala, Nabi menjawab na'am. Jadi hadirin sekalian, bapak ibu yang ayah ibunya sudah meninggal, kita masih bisa berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Yang pertama, as-sholatu alaihima. Ini yang sering sudah kita lakukan, banyak mendoakan kepada keduanya, terutama doa yang singkat itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Syukur lek panjenengan tambah dengan kalimat-kalimat yang lain, panjenengan bacakan Fatihah untuk keduanya. Nanti ada lanjutannya, wa istighfaru lahuma, memohonkan ampun keduanya. Caranya bagaimana? Astaghfirullahaladzim, dieling-eling nggih. Ini istighfar, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Ini tambah nih, li wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosaku dan dosanya kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dilanjutkan. Baik, yang kedua memintakan ampun keduanya. Yang pertama tadi mendoakan. Kemudian yang ketiga wa infadu ahdihima mim ba'dihima, melanjutkan janjinya keduanya setelah meninggal dunia. Titik malih. Manakala orang tua kita mau meninggal dunia punya janji ini ku namanya semayan. Kalau orang lain belum bisa melaksanakan, rupanya sudah kedahuluan meninggal dunia, kita berkewajiban untuk melanjutkan. Selama janji itu adalah janji yang tidak bertentangan dengan syariat atau ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wasilaturahim, la tusilu illa bihima. Melanjutkan silaturahim yang selama hidupnya ayah ibu kita selalu dilakukan, kita lanjutkan. Pakai wajibannya. Wa ikramu shadiqima, dan memuliakan teman-teman ayah dan ibu kita. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dibaringi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.